membumikan kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Entrepreneur itu membeli masa depan dengan harga sekarang, itu apa karakteristiknya? If you wanna do it. If you don't, you are going to regret it. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, maka lakukan sekarang juga. Jika tidak, maka Anda akan menyesalinya. It's not about ideas. It's about making ideas happen. Artinya apa? Ini bukan tentang ide. Ini adalah tentang membuat ide itu menjadi sebuah kenyataan. Inilah kalimat motivasi luar biasa dari Yoda jadi Master, Catherine Cook, dan Scott Belsky, para pengusaha dan bisnismen hebat dunia. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaki 5 Podcast, produknya para pendekar bisnis. Perlu saya sampaikan bahwa Kaki 5 Podcast adalah channel yang sengaja dibentuk oleh tim UPT PKK, Unit Pelaksanaan Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Padang, di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Anda Asmar Yulastri MPD PhD. Sebelum menghadirkan beliau selaku pendiri podcast ini, dengan amat sangat bangga untuk episode pertama Kaki 5 Podcast, kita hadirkan pimpinan tertinggi lembaga, Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri PhD. Selamat datang, Pak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang jelas selamat dulu, Prof. Selamat atas keberhasilan UNP meraih 5 besar peringkat nasional pada Skimego Institution Ranking. Ini jelas sebuah prestasi yang membanggakan atas kerja keras pimpinan lembaga dan juga kerjasama yang luar biasa dari semua sivitas akademika. Tentu saja tidak lepas dari peran luar biasa dari seluruh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Prof. Ada satu statement sebenarnya di episode pertama ini yang kita mau bincangkan, karena statement ini diangkat oleh UPT PKK, membumikan kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Menurut Bapak selaku rektor, ini memungkinkan tidak atau terlalu berlebihankah statement ini? Ya, terima kasih ini Pak Hanif. Pertama, atas nama PMP Universitas, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh UPT Karir dan Kewirausahaan ini dengan membentuk atau membuat channel YouTube ini ya, Iya. Kaki 5 Podcast. Kaki 5. Yang saya kira ini juga bagian dari kampanye daripada universitas untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan Sivitas Akademika UNP. Tentu harapannya adalah lulusan daripada Universitas Negeri Padang ini. Kalau kita lihat arah daripada pendidikan tinggi itu, pada umumnya hampir semua perguruan tinggi itu bercita-cita, dan itu merupakan ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat bahwa perguruan tinggi itu diharapkan menjadi entrepreneur university. Suatu harapan yang luar biasa yang diharapkan oleh masyarakat, bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi agent of economic and development. Iya. Oleh sebab itu, ekspektasi masyarakat agar perguruan tinggi itu bisa menjadi agent of economic and development, memang harus perguruan tinggi itu merubah dan ada sasaran yang harus mereka capai begitu. Dulu mungkin perguruan tinggi itu ekspektasi masyarakat hanya sebagai agent of education. Iya. Dan hari ini semua sudah bergeser. Nah, bagaimana bisa perguruan tinggi berperan sebagai agent of economic and development? Memang perguruan tinggi itu harus menjadi entrepreneur. Hasil-hasil riset, penelitian, paten yang dikembangkan oleh universitas ini harus bisa dilingkan, dikerjasamakan dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Oleh sebab itu program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah
ini akan mengarah bagaimana hasil-hasil paten yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak hanya terbenam dalam sebuah atau secari kertas paten, tetapi paten itu memang bisa diimplementasikan dan diproduksi, kemudian dijual dan meningkatkan nilai tambah. Tapi merubah paradigma itu sulit kan, Bro? Ya, inilah yang kita mulai dengan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur daripada seluruh sivitas akademikanya. Nah, oleh sebab itu di UNP sendiri kami kira kita sudah melakukan langkah-langkah ke arah itu. Mulai dari membangun budaya riset untuk sivitas akademikanya. Kemudian bagaimana usaha kita semua untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur kepada seluruh sivitas akademika UNP. Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dosen. Nah, jadilah dosen yang memang punya jiwa entrepreneur. Lebih sulit membuka wawasan dosen atau mahasiswa untuk merubah paradigma ini, Bro? Ya, sebenarnya ini harus dimulai dari kebijakan. Ya. Jadi tidak terlepas dari kepada kebijakan universitas. Kita sejak tahun 2017 mengalokasikan dana riset itu 15-20% dari PNBP kita. Dan saya kira kebijakan itu membuahkan hasil. Ya. Tahun ini kita di riset inovasi ranking itu menduduki peringkat kelima. Ya. Dan itu data Scopus. Ya, betul. Data Scopus yang tidak bisa dimanipulasi dan itu diambil dari data web. Ya. Nah, dan kami kira itu sebuah prestasi yang luar biasa dan tentu itu didukung ya. Nah, karena UNP secara terus-menerus terus membangun budaya riset. Nah, salah satu sekarang yang ingin kita tumbuh kembangkan itu adalah bagaimana lulusan-lulusan daripada Universitas Negeri Padang itu punya jiwa entrepreneur. Ya. Karena setiap lulusan perguruan tinggi itu kita harapkan lulusannya itu pertama bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Yang layak maknanya ya gajinya minimal ya 1,2 UMR gitu ya. Minimal. Yang kedua kita harapkan lulusan perguruan tinggi itu dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuannya, melanjutkan studi dan sebagainya. Dan yang ketiga kita harapkan lulusan perguruan tinggi itu dapat menjadi pencipta lapangan kerja. Jadi bukan job seeker aja ya? Ya, bukan job seeker saja. Dia harus menjadi ya opportunity creator lah. Ya. Jadi dia harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi 3 ini menjadi indikator saat ini lulusan dari perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu kebijakan universitas untuk menjadikan mata kuliah entrepreneur itu sebagai mata kuliah wajib, saya kira sejalan dengan apa yang kita harapkan dari lulusan perguruan tinggi itu. Cuma hanya jangan dimaknai ya, bahwa entrepreneur itu bukan hanya berdagang gitu ya, berniaga. Itu khawatirnya salah persepsi. Salah persepsi. Ya. Tapi tidak hanya mahasiswa dan dosen, masyarakat seperti orang tua memperbaiki paradigma dan penilaian bahwa pekerjaan itu dalam tanda kutip buat orang tua khususnya itu adalah PNS. Nah ini akan memberikan pengaruh ke anak dan tuntutan. Ini juga kesulitan sepertinya ini, Bro. Ya. Itulah tugas kita di perguruan tinggi dengan adanya UPT karir dan kewirausahaan ini. Ini kan UPT baru. Betul. Kita bentuk. Kemudian mewajibkan seluruh mahasiswa UNP itu mengambil mata kuliah entrepreneur. Saya kira ini adalah salah satu usaha kita untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur itu sendiri. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh universitas hari ini dan apa yang dilakukan oleh UPT
karir dan kewirausahaan ingin membumikan kewirausahaan itu di universitas, ini luar biasa. Ya. Oleh sebab itu kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan UPT Karir, kami sangat mengapresiasi. Ini karena juga sejalan dengan kebijakan daripada universitas. Mudah-mudahan kita berharap ke depan dengan berbagai banyak ya program-program peningkatan nilai-nilai kewirausahaan yang dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen, ini target kita ingin menjadi lulusan-lulusan UNP itu tidak lagi sebagai shift worker, bisa nanti menjadi sebagai pencipta lapangan kerja. Betul. Ini sekaligus akan menjawab inisiasi berpikir bahwa perguruan tinggi itu turut menyumbangkan angka para lulusan yang tidak bekerja di dunia setelah lulus. Dengan konsep kewirausahaan ini barangkali itu bisa menyumbangkan pikiran bahwa itu nggak benar ya, Bro? Iya. Jadi sebenarnya kalau semakin maju negara ini ya, ini atasan itu akan berkurang. Yang menjadi atasan itu nanti mungkin diri sendiri. Ya. Jadi itu harus kita yakinkan kepada mereka. Menjadi bos ya, bukan menjadi pekerja. Bukan menjadi pekerja. Nah, karena kalau kita lihat ya dari pakar-pakar kewirausahaan, pakar-pakar sumber daya manusia, ini kalau kita belajar dari autobiografi pengusaha-pengusaha sukses itu kan mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itu banyak juga perdebatan ya kalau kita lihat di beberapa jurnal-jurnal ilmiah misalnya, apakah wirausaha itu bisa dibentuk atau wirausaha itu memang sudah muncul sejak lahir gitu ya. Nah, jadi banyak perdebatan ini. Nah, tapi pada intinya wirausaha itu bisa diciptakan, ya, bisa dibangun begitu. Oleh sebab itu kita berasumsi untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan itu bisa kita bentuk. Tapi untuk KNP sudah berhasil, Prof? Ya, inilah yang menjadi suatu hal yang saya kira ini akan dilakukan secara continuous improvement. Ya. Jadi ini dia harus secara terus-menerus kita tingkatkan begitu. Dan oleh sebab itu berbagai program ditularkan. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kajian-kajian teoritis, ya, bagaimana menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur itu. Ya, di samping kita bisa belajar ya daripada entrepreneur sukses, kita melihat autobiografinya, mempelajari kenapa dia bisa sukses. Kemudian kita mengundang entrepreneur sukses untuk memberikan orasi, berbagi. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan ya oleh UNP untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur tadi. Di samping itu juga memperbaiki metodologi pembelajaran ya, entrepreneur itu sendiri. Karena mempelajari entrepreneur itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi teoritis. Iya. Karena ini harus teknis sebenarnya. Teknis dan dilakukan, ya, dan tidak dipikirkan. Nah, jadi kalau Bob Sudino itu mengatakan apa pekerjaan yang paling punya potensi untuk dilakukan, untuk dikerjakan, kata beliau. Nah, dan beliau selalu menyampaikan yang paling potensi itu adalah yang dikerjakan, bukan yang dipikirkan, katanya. Betul. Do, katanya. Jadi semua jenis pekerjaan itu punya peluang untuk dikembangkan. Yang penting dikerjakan, ya, tidak dipikirkan, tidak hanya sekedar dipikirkan, tapi memang harus artinya sekarang dibangun semangat dan pola pikir ya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari apa yang dikatakan oleh Khairul Tanjung, ya, seorang pengusaha sukses, mungkin termasuk orang terkaya di Indonesia. Nah,
beliau selalu mengatakan bahwa entrepreneur itu apa, kata beliau. Apa sebenarnya entrepreneur itu? Nah, beliau mengatakan entrepreneur itu by the future, membeli masa depan, katanya. Membeli masa depan with the present value. Jadi by the future with the present value, membeli masa depan dengan harga sekarang. Orang yang mampu membeli masa depan dengan harga sekarang, itulah yang entrepreneur. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus bisa memanfaatkan ya, waktu dengan semaksimal mungkin. Jadi yang kita tumbuhkan sebenarnya ya, jiwa entrepreneur itu apa? Ya. Apakah di seluruh dosen itu untuk berdagang, berjualan, atau mahasiswa itu untuk berjualan dan sebagainya? Tidak, bukan itu. Itu hanya bagian, ya, salah satu. Gitu. Tapi yang kita tumbuhkan itu adalah bagaimana mereka itu punya jiwa entrepreneur, punya karakteristik, punya sifat-sifat sebagai seorang wirausaha. Apa itu karakteristiknya? Pertama, kita harus bisa membangun ya, jiwa dosen, jiwa mahasiswa. Mereka mampu memanfaatkan peluang. Ini yang harus kita kembangkan. Kemudian mereka harus mampu. Kalau tidak ada peluang, ya mereka harus bisa menciptakan peluang. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Khairul Tanjung. Ya. Jadi entrepreneur itu membeli masa depan dengan harga sekarang itu apa karakteristiknya? Ya. Nah, yang pertama itu tadi dia harus inovatif, ya, inovatif, mampu memanfaatkan peluang, mampu menciptakan peluang. Kalau berpikir itu dia perfeksionisme, ya, sempurna, ya, perfect. Jadi itu yang harus dilatih mahasiswa. Jadi dalam pengembangan jiwa entrepreneur itu yang harus kita latih, termasuk dosen. Kemudian dia harus berpikir detail. Kalau dalam bekerja itu, kalau ditugaskan oleh dosen atau mahasiswa itu kalau bekerja, dia selalu result oriented, ya, berorientasi kepada hasil. Bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dengan hasil yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, orang senang dengan dia. Nah, tentu disiplin itu menjadi hal yang utama. Ya. Nah, itu beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Khairul Tanjung. Itu yang kita tumbuhkan. Yang kita tumbuhkan kepada mahasiswa itu adalah jiwa entrepreneur yang mempunyai karakteristik seperti tadi. Nah, kalau dia sudah punya karakteristik seperti tadi, ya, dosen harus mampu, harus menjadi, dia harus inovatif, ya, harus mampu membaca peluang, memanfaatkan peluang, harus dalam bekerja harus disiplin dan sebagainya. Karakteristik ini yang kita ajarkan, yang kita tumbuhkan ya, di mahasiswa. Sehingga kalau dia punya sifat-sifat seperti itu, dia lulus dari perguruan tinggi ini, mungkin tidak banyak dari mereka itu ingin mencari pekerjaan. Mungkin mereka ingin bagaimana usahanya, karena dia melihat peluang, karena dia sudah terampil, wah ini peluang besar ini harus kita manfaatkan. Jadi itu yang kita tumbuh kembangkan begitu. Bukan disuruh ya macam-macam usaha yang bisa mereka lakukan ya dengan apa itu. Nah, itu yang kita maksud dengan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur ya, daripada ya banyak lagi mungkin ya orang-orang yang punya jiwa entrepreneur itu, kalau kita lihat dari autobiografinya, dia senang mengerjakan pekerjaan yang menantang, kemudian berani mengambil risiko dan lain-lain ya. Itu beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh. Nah, itu yang ditumbuh kembangkan. Jadi karakteristik atau sifat-sifat wirausaha itulah mau kita tanamkan kepada lulusan Universitas Negeri Padang. Oke, kalau kita beri skor nih Prof, 1 sampai 10, kira-kira UPT PKK sekarang
tingkat keberhasilannya membangun karakteristik mahasiswa khususnya dosen ya dalam pengembangan kewirausahaan ini diskor berapa? Ya, saya kira ini kan sudah mengarah ke sana ya. Tentu ini bukan pekerjaan yang bisa dalam waktu instan ya. Karena ini harus terukur, terstruktur, terpola, dan harus jelas indikatornya. Ya, jadi saya kira UPT karir ya dan kewirausahaan ini sudah berjalan pada tracknya, ya, pada jalurnya. Ya, mudah-mudahan tentu yang menilai nanti adalah masyarakat. Ya, sejauh mana. Kalau saya memberikan penilaian ya tentu nanti akan bias karena saya bagian dari betul. itu ya. Tentu yang kita harapkan nanti memberikan penilaian itu ya lulusan UNP itu sendiri bagaimana ya, karena outputnya adalah mereka tapi itu. Ini pada akhirnya kan berpengaruh pada lulusan kita untuk daftar tunggu lama-lamanya dia akan mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan itu menurun bro untuk UNP. Ya, saya kira dari beberapa indikator kinerja daripada lulusan perguruan tinggi itu, ya tahun yang lalu UNP kan dari tertiary study yang dilakukan oleh UPT Karir Kewirausahaan itu sudah mendekati angka 58% ya. Mereka yang mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan. 6 bulan ya. Dan itu sudah luar biasa sebenarnya. Nah, hari ini saya lihat kita melakukan tertiary study dalam bentuk survei untuk lulusan 2-3 tahun belakangan. Ini kan hasilnya belum sedang masih diolah ini ya. Karena ini juga bagian daripada indikator utama keberhasilan dari sebuah perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu semua program itu sebenarnya saling sejalan ya. Termasuk juga riset-riset yang dilakukan ya, penelitian-penelitian dilakukan oleh teman-teman dan juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang semua mengarah kepada untuk melahirkan inovasi-inovasi untuk mencari strategi bagaimana meningkatkan jiwa entrepreneur daripada lulusan Universitas Negeri Padang ya. Yang memang mereka punya challenge ya, ada yang berbeda-beda, ada yang kita siapkan jadi guru, ada yang kita siapkan jadi instruktur, ada yang kita siapkan jadi tenaga profesional dan yang lain-lain ya. Oke, apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi sepertinya tidak main-main. Kalau dari anggaran tadi 15-20% dipersiapkan untuk PTMBH. Untuk riset itu. Untuk riset ya? Riset yang dilakukan termasuk ke mahasiswa berarti? Iya. Oke. Kalau kita lihat juga indikator kinerja utama, salah satunya kan adalah mahasiswa yang berwirausaha. Ya. Artinya ini menjadi program dan strategi juga buat UNP dalam kaitannya dengan PTNBH, gitu bro? Ya. Jadi kalau kita lihat ya arah dari pengembangan pendidikan tinggi itu, sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia ini kan bisa dibagi 3 klaster. Dari otonomi kelembagaan, ya. Ada Satker, ada BLU, ada PTNBH. Memang perguruan tinggi pada umumnya mereka ingin menjadi PTNBH. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan akademik, pengelolaan keuangan maupun pengelolaan sumber daya. Nah, ini terkait dengan program-program kewirausahaan juga sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya perguruan tinggi yang bisa mencapai sebagai perguruan tinggi entrepreneur itu memang dia harus PTNBH. Kenapa harus PTNBH? Nah, karena kalau dia tidak diberikan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya, pengelolaan akademik, itu akan sulit. Ya. Nah, oleh sebab itu peningkatan jiwa entrepreneur daripada mahasiswa ini punya kaitan yang erat dengan keberhasilan kita untuk PTNBH nanti. Ya. Termasuk juga pimpinannya. Jadi pimpinan sekarang, pimpinan perguruan tinggi itu mulai dari unit terkecil misalnya kepala labor dan seterusnya sampai kepada rektor. Mereka harus punya jiwa entrepreneur. Jadi tidak bisa lagi mereka itu hanya menjalankan rutinitas dalam mengelola labnya. Kalau dia kepada kepala lab,
dia harus selalu berusaha bagaimana meningkatkan nilai tambah. Oleh sebab itu ini yang kita terus tumbuh kembangkan. Maka itu salah satu itu juga menjadi bagian daripada kriteria kita untuk menetapkan pimpinan. Jadi pimpinan sekarang itu memang harus pimpinan yang punya jiwa entrepreneur tadi, yang memiliki karakteristik wirausaha yang seperti saya sebutkan tadi. Itu kita harapkan ke depan. Tapi kita siap. Insya Allah. Jadi UNP secara kelembagaan ini kan sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah. Hanya sekarang tinggal proses penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan perguruan tinggi UNP menjadi perguruan tinggi PTNBH, dan itu melibatkan Departemen Keuangan, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara Menpan, kemudian Sekretariat Negara bersama Kemendikbud. Ini proses yang saya kira terus berjalan. Untuk disetujui oleh kelembagaan itu, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada beberapa indikator. Jadi tidak semua perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa, ini gitu ya, bisa mengajukan diri sebagai merubah bentuk menjadi PTNBH. Ada syarat yang bisa dipenuhi. Ada syarat. Contoh misalnya akreditasi institusinya harus A. Di Indonesia ini yang nggak A banyak. itu belum banyak ya, yang A. Di Sumatera Barat ini hanya dua. Ya, UNAN dan UNP. Kemudian program studi S1-nya minimal harus 60% A. Terus gede ya bro, 60%? Ya, 60% A. Dan alhamdulillah WNP sudah mendekati 70%. Oh, kita sudah di angka itu? Kita sudah ada. Kalau enggak lolos di kementerian. Banyak lagi yang lain. Income generating, ya, kemudian kemampuan riset publikasinya. Kalau sekarang kita kan sudah bisa menunjukkan jati diri ya. Dulu orang mungkin melihat UNP ini lebih banyak fokus kepada teaching. Iya, betul. Sekarang mungkin persepsi sudah berbeda karena di dalam milestone pengembangan UNP itu, ini adalah tahun-tahun kita membangun budaya riset. Jadi menumbuhkan budaya riset bukan hanya di level dosen, tetapi juga di level mahasiswa. Ya. Oleh sebab itu berbagai metodologi pembelajaran ini juga harus dikembangkan ya, untuk menumbuh kembangkan daya kreativitas daripada mahasiswa. Jadi dosen mempunyai peran yang sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur ini. Karena kita berharap penumbuh kembangan jiwa entrepreneur itu bukan hanya pada mata kuliah entrepreneur, tetapi pada semua aspek aktivitas yang kita lakukan di UNP, termasuk mata kuliah yang lain. Ya, jadi ini harus disisipkan begitu. Semangat entrepreneur ini. Bisa tahun ini keluarnya Prof, PTNBH kita? Kalau targetnya ya, karena kita masuk dalam Proksun 2021. 2021 ya. Jadi mudah-mudahan ya pemerintah bisa mengapresiasi ya segera ya. Dan mudah-mudahan kita doakan seluruh sivitas akademika di tahun ini akan berhasil UNP menjadi PTNBH, sehingga pengelolaan keuangan dan segala macam itu bisa lebih diperkuat dan disempurnakan gitu ya, Bro. Dan program-program kewirausahaan itu bisa akan lebih leluasa. Alhamdulillah. Besar pengaruhnya. Ya, karena Oke, terakhir Prof, apa PR kita untuk membumikan kewirausahaan di UNP? Apa yang jadi PR kita sekarang untuk dibenahi? Ya, yang paling berat itu adalah membangun kulturnya ya, budayanya. Ini yang merubah mindset kawan-kawan. Tapi alhamdulillah ini secara berangsur ini kan terus tumbuh ya. Dan oleh sebab itu ini harus kita mulai, misalnya dosen-dosen yang ditunjuk untuk mengajar kewirausahaan itu harus dimulai dari mereka. Mereka juga harus punya jiwa entrepreneur. Jadi jangan mereka menganggap mengajar kewirausahaan itu teoritis, ya. Tidak bisa. Ini harus diimplementasikan begitu. Dosen itu harus jadi model sekarang. Dosen itu harus jadi role model. Nah, ini tantangan kita. Ya, jadi tantangan kita salah satu adalah bagaimana kita bisa menciptakan dosen-dosen UNP itu bisa menjadi role model oleh mahasiswanya. Dan ini harus dibangun dari inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh
oleh dosen dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran yang saya kira hari ini dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat ya, begitu pesat, dosen harus menyesuaikan karena jangan-jangan nanti mahasiswanya sudah jauh lebih duluan ya. Jadi kalau strateginya tidak pas, nanti mahasiswa tidak menarik untuk mengikuti perkuliahan disampaikan. Termasuk strategi mengajarnya juga harus menarik gitu ya. Harus menarik, ya. Oke, Prof, terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya. Semoga sehat selalu dan kita berharap PTNBH akan segera sampai ke tangan kita. Ya, baik, kasih. tanpa terasa teman-teman pendekar bisnis, kita sudah sampai di akhir waktu. Saking enaknya ngobrol dengan Pak Rektor, masih begitu banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dan perlu kita bahas terkait dengan bagaimana membumikan kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Tapi paling tidak, bincang-bincang kita itu mengindikasikan kesiapan UNP sebagai perguruan tinggi dalam mendukung sekaligus mengambil posisi untuk membumikan kewirausahaan di negeri sendiri. Semoga apa yang menjadi impian kita berjuang bersama untuk menciptakan semangat sekaligus pemikiran dan sosok-sosok mahasiswa yang tidak lagi berharap digaji dan menjadi job seeker, tapi sebaliknya menjadi sosok yang maunya menggaji atau jadi bos dan justru menjadi penyedia atas peluang kerja bagi para manusia di luar sana. Amin, amin ya Prof ya. Terima kasih banyak, kita akan ketemu di episode berikutnya. Tentu saja di channel ini, di Kaki 5 Podcast. Saya Dr. Hanif Al-Kadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.